Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tajwid TV. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita akan mengurai hukum bacaan yang terdapat di dalam mushaf Al-Qur'an. Pada video kali ini kita akan masuk ke surah berikutnya, yakni surah An-Nasr. Sebelum kita mengurai hukum-hukum yang terdapat di dalam surah An-Nasr, seperti biasa kita akan membaca ayat-ayat yang terdapat di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencoba mengurai dari awal ayat hingga akhir surah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari ayat yang pertama. Idza mad tabi'i dipanjangkan dua harakat karena di situ terdapat huruf alif sebelumnya fathah. Panjang jaa. Kenapa dipanjangkan? Karena di situ terdapat huruf mad berdampingan dengan huruf hamzah di dalam satu kosakata. Maka mad ini disebut dengan mad wajib muttasil. Sebagaimana Al-Imam Ibnul Jazari mengatakan di kitabnya yang berjudul Manzumatul Muqaddimah Fima yajibu ala qari'il Qur'ani an ya'lamah. Beliau menyebutkan tentang mad wajib. Apa itu mad wajib? Beliau mengatakan wa wajibun in jaa qabla hamzatin muttasilan in jumi'a bi kilmatin. Mad wajib itu adalah jika datang sebelumnya hamzah. Jika ada sebelumnya hamzah ada huruf mad, yakni alif sebelumnya fathah. Maksudnya apabila hamzah bertemu dengan huruf mad, yakni huruf alif sebelumnya fathah. Muttasilan bersambung antara kosakata antara alif dan hamzah. In jumi'a bi kilmatin, di dalam satu kosakata. Di dalam satu kosa tersebut ada huruf alif sebelumnya fathah dan setelahnya itu ada hamzah. Maka disebut dengan mad wajib muttasil. Panjangnya itu harus 4 sampai 5 harakat. 4 sampai 5 harakat. Wajib artinya wajib menghindari 2 harakat. Jadi tidak boleh dibaca 2 harakat, harus dipanjangkan. Biasanya jika ada huruf mad bertemu dengan hamzah, biasanya ada tanda bendera di atasnya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nasru huruf shad ini memiliki beberapa sifat yang harus diketahui oleh para pembaca Al-Quran. Di antara sifat-sifat huruf shad ialah yang pertama sifatnya adalah hams, nafasnya dialirkan, nafasnya keluar, nas.
Kemudian yang kedua sifatnya adalah rakhawah. Rakhawah artinya mengalirnya suara. Nafasnya mengalir, suaranya juga dialirkan. Nasru. Kemudian huruf shad itu juga ketika diucapkan lidahnya diangkat. Lidahnya diangkat dan ditempelkan ke langit-langit karena memiliki sifat isti'la dan sifat itbaq. Nasru, tidak boleh dibaca nasru. Jadi huruf shad itu sifatnya tebal, memiliki sifat isti'la dan sifat itbaq. Nasrullah. Nah, di situ terdapat lafzul jalalah yang didahului oleh harokat dhammah. Maka harus dibaca dengan tebal. Ya, sebagaimana penjelasan terdahulu kita sudah jelaskan. Berkata Imam Ibnul Jazari, wa fakhimil lama min ismillahi an fathi naw dhammin ka abdullahi. Lafaz Allah jika didahului oleh fathah atau dhammah maka harus dibaca dengan tebal. Nasrullah, tidak boleh dibaca nasrullah. Ya, jadi lafaz Allah di sini harus dibaca dengan tebal. Nasrullahi wal fath. Nah, di situ terdapat hamzah wasal. Hamzah wasal ini jika berada di pertengahan kata maka tidak boleh dibaca, tidak boleh diberikan harokat. Contoh wa al-fath, tidak boleh. Maka harus langsung dibuang dan langsung masuk ke huruf berikutnya, yakni huruf lam. Wal. Kemudian huruf berikutnya adalah huruf lam. Lam sukun. Ya, lam sukun ini memiliki lam sukun yang terdapat pada huruf al atau lam ta'rif memiliki dua bagian hukum. Yang pertama yakni hukumnya lamul qamariyah dan yang kedua lamus syamsiyah. Lamus syamsiyah. Biasanya lam qamariyah ini disebut dengan izhar. Dan lamul qamariyah ini biasanya disebut dengan lam izhar qamariyah. Adapun lam syamsiyah biasanya disebut dengan idgham syamsiyah. Adapun huruf-huruf qamariyah itu ada 14. Sebagaimana perkataan Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri, beliau mengatakan ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Jadi huruf-hurufnya itu beliau himpun di dalam bait-bait beliau yang berbunyi ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim dan ha. Adapun huruf syamsiyah juga memiliki 14 huruf sama hurufnya. Beliau juga menghimpunnya di dalam satu bait yang berbunyi tiba thumma asil rahman tafuz dif dha ni'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Ta, sa, sad, ra, kemudian ta, sad, zal, nun, dal, sin, dha, zai, shin dan lam. Itulah huruf-huruf dari hukum lamut ta'rif. Jadi di dalam surah ini dijelaskan apabila lam yang terdapat di dalam kosakata bertemu dengan salah satu huruf qamariyah maka harus dibaca dengan jelas. Wal fath, wal. Kemudian huruf berikutnya adalah wal fath. Huruf ta ini memiliki beberapa sifat yang harus diketahui oleh pembaca Al-Quran. Di antaranya adalah sifat hams, mengalirnya nafas, fat. Kemudian sifat berikutnya yakni sifat syiddah. Syiddah setelah mengalirnya nafas maka memiliki sifat syiddah. Syiddah itu artinya tertahannya suara. Wal fat, nah, tertahan terputusnya suara, baru setelah itu dikeluarkan nafasnya. Wal fath. Kemudian huruf ha juga memiliki sifat rakhawah. Jadi dialirkan, jangan sampai huruf ha-nya hilang, ya. Karena
huruf ha ini berada di akhir kata dan dalam keadaan waqaf, sifatnya harus diperhatikan. Wal fath, wal fath. Ayat berikutnya, wa ra'aitan nas, wa ra'aita. Perhatikan, wa ra'aita. Ya sukun sebelumnya harakat fathah. Maka para ulama menjelaskan apabila terdapat ya sukun sebelumnya fathah maka disebut dengan lin. Ya, lin belum tentu dikatakan mad. Kenapa? Karena mad lin itu hanya terjatuh pada dalam keadaan waqaf. Dalam keadaan waqaf saja. Jika dalam keadaan wasal bersambung maka tidak dikatakan mad. Ya, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada video sebelumnya, mad itu adalah italatus saut bi harfin min hurufil maddi wal lin. Jadi memanjangkan suara dengan menggunakan salah satu huruf mad dan lin. Namun catatan untuk huruf lin disebut dengan mad, dipanjangkan suaranya jika dalam keadaan waqaf saja. Adapun dalam keadaan wasal maka tetap bersambung. Wasal itu artinya bersambung. Ya, tetap tidak dikatakan mad. Namun tetap dinamakan huruf lin. Wa ra'aitan, wa ra'aita, tidak boleh dibaca wa ra'ait. Ini dalam bacaan riwayat Hafs an Asim min Tariq Asy-Syatibiyah. Wa ra'aitan, tan, huruf nun ini merupakan salah satu huruf syamsiyah. Maka jika ada alif lam bertemu dengan nun, alif lam lamnya tidak dibaca, langsung masuk ke huruf berikutnya, huruf nun. Wa ra'aitan nasa yadkhulu, yad dal memantul karena memiliki sifat qalqalah. Yadkhulu, lunya panjang 2 harakat karena di situ terdapat waw sukun sebelumnya dhammah. Fi dinillah, yadkhuluna fi dinillah, fi dini mad tabi'i 2 harakat. Nillah lafzul jalalah didahului kasrah, dibaca tarqiq, tarqiq tipis. Fi dinillahi afwaja, huruf fa ini harus dialirkan karena memiliki sifat apa? Sifat rakhawah dan sifat hams. Dialirkan. Afwaja, tidak boleh dibaca afwaja. Jadi nafasnya mengalir, suaranya juga ikut mengalir. Afwaja, ja. Nah, di situ terdapat fathatain diiringi dengan alif. Dibaca ketika waqaf, maka harokatnya dirubah menjadi fathah biasa karena dihukumi mad iwad. Jadi panjangnya 2 harokat. Afwaja, tidak boleh terlalu panjang. Afwaja. Jadi mad iwad itu hanya 2 harokat saja, tidak boleh terlalu panjang. Kemudian ayat berikutnya, fasabbih bihamdi, huruf ha harus dialirkan dan dikeluarkan nafasnya karena memiliki sifat hams dan rakhawah. Fasabbih bihamdi, mim juga harus dialirkan. Bihamdi, hamdi dibaca jelas. Hamdi, mimnya harus jelas. Gunnahnya, mim ini memiliki tingkatan gunnah yang berbeda-beda ya. Ada yang masuk ke tingkatan yang tertinggi dan yang terendah. Gunnah yang terrendah pada huruf mim adalah ketika dalam keadaan berharokat. Jika dalam keadaan sukun, maka juga termasuk tergantung huruf yang mendampinginya. Ya, dalam keadaan sukun tergantung huruf yang mendampinginya. Jika hurufnya yang mendampingi mim sukun bertemu dengan huruf ikhfa, maka kadar matnya lebih tinggi, dibaca 2 harokat. Jika selain itu maka dibaca 1 harokat saja. Bihamdi, hamdi. Maka gunnahnya ini disebut dengan gunnah angkos, gunnah yang paling rendah. Apa itu gunnah? Gunnah adalah suara yang keluar dari hidung. Jika hidungnya ditutup maka tidak keluar suara.
Fasabbih bihamdi, hamdi, ya, dibaca satu harokat sebagaimana kita membaca huruf yang berharokat. Bihamdi, dan dibaca jelas, dialirkan. Ya, mim memiliki sifat jahar, ya, memiliki sifat jahar, maka nafasnya ditahan. Bihamdi, ya, disertai dengan aliran suara, ya, di aliran suara. Jadi karena sifatnya memiliki sifat bainiyah. Bainiyah adalah sedikit tertahan dan sedikit dialirkan. Bihamdi rabbika, di situ terdapat huruf yang bertasydid. Huruf yang bertasydid memiliki pada dasarnya adalah dua huruf, ya, dua huruf digabungkan menjadi satu huruf sehingga menjadi diletakkan di atasnya tasydid. Jadi harus ditahan satu harokat. Rabbika, jangan terlalu lama ditahan. Wastaghfir, huruf sin juga ini harus dilafazkan dengan mengalirnya nafas. Was, kemudian dialirkan karena memiliki sifat rakhawah. Was, dan ditipiskan, berbeda dengan huruf shad. Jadi huruf shad itu harus tebal, terangkat lidah dan menempel ke langit-langit. Adapun huruf sin, lidahnya tetap di bawah, terhampar. Wastaghfir. Huruf ghain memiliki juga sifat yang harus diketahui oleh para pembaca Al-Quran sehingga tidak terputus mengucapkan huruf ghain. Wastaw, tidak boleh, maka harus dialirkan. Wastaghfir. Kemudian huruf ro dalam keadaan sukun, fir, huruf ro sukun sebelumnya kasrah, maka dibaca tipis. Wastaghfir. Dan di akhirnya terdapat huruf ha, juga harus dilafalkan dengan jelas, ya, jangan sampai hilang. Wastaghfir. Huruf berikutnya innahu, nun gunnah musyaddadah, ditahan dua harokat, diiringi dengan gunnah. Innahu, hu dibaca dua harokat karena dihukumi mad silah qasirah, ya, jadi dinamakan qasirah. Qasirah artinya pendek, sependek-pendek mad itu dua harokat, maka dibaca dua harokat. Dibaca dua harokat apabila hak kinayah bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali hamzah. Hamzah. Jika ada hamzah maka melebihi dua harokat. Di sini tidak terdapat hamzah, maka harus dibaca dua harokat. Innahu kana, ka dibaca dua harokat karena dihukumi mad tabi'i. Tawwa, innahu kana tawwaba. Tawwa, huruf wawu bertasydid, maka harus sedikit ditekan, ya. Tawwa, ya, dan ditahan satu harokat. Kemudian setelah setelah wawu terdapat alif yang sebelumnya berharokat fathah, dibaca dua harokat. Kemudian huruf yang terakhir adalah huruf ba. Ba fathatain dan didampingi oleh alif, maka dibaca dua harokat dan dirubah harokatnya menjadi harokat fathah yang awalnya tanwin menjadi apa? Menjadi fathah. Innahu kana tawwaba. Baik, kita ulang, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba.
Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah penjelasan singkat dari surah An-Nasr. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum